Nah, hari ini 159 negara semuanya sibuk mengurus virus yang namanya corona. Ya, corona dalam bahasa ya, corona, itu dipakai ya, COVID-19. Ya, virus ini bisa dibunuh. Ya, caranya memutuskan hubungan. Kalau di dalam rumah itu bapaknya sudah jamin sehat, ibunya sehat, anaknya sehat, tidak usah lagi keluar rumah. Ya, burungnya itu tidak usah terima kamu. Ya, itu udah terserah. Kalau tadi itu, tadi tak bisa lewat kalau rumah asal sini gitu loh. Ya, ada perlu dimakan. Ya, ngarahnya tuna. Bu, corona ini sangat berbahaya. Ya, lebih daripada kolera. Kalau kolera meninggal masih bisa dimandikan, masih bisa dicium, masih bisa dimakamkan. Kalau anak kita kena corona, mati nggak boleh disentuh. Dia ditabau. Bahkan ada pesan mengatakan kalau perlu mayatnya dibakar. Ya, karena siapapun yang menyentuh akan terkena. Ya, itu tuh kata Muhammad tadi, kalau ini Muhammad positif, saya pegang, kena juga. Meskipun belum diketahui bahwa saya positif corona sudah bisa melebarkan ke seluruh dunia. Kalau saya tadi dari Sabah sudah terinfeksi corona, maka semua yang berjabat tangan sama saya tadi tajam menimpa. Ya, insya Allah masa mati mati. Ya, ini penyebarannya sangat cepat. Ya, jadi tadi betul yang mau berangkat haji jangan dulu cepat-cepat maka selamat. Karena kalau ini ditutup berarti sudah 41 kali perjalanan haji ditutup. Mulai tahun 823. Kenapa? Karena sering terjadi wabah. Ada pernah terjadi di Makkah, satu yang meninggal itu lebih 10.000 jemaah haji. 10 mati. Bahkan pernah satu hari di Hijaz, satu hari 1.000 orang yang meninggal. Maka pernah ditutup haji itu 3 tahun berturut-turut. Ya. Jadi sudah 40 kali ditutup. Yang terbanyak meninggal tahun 923-24. Itu sepertiga jemaah haji meninggal semua. Ya. Tapi kalau ada yang juga mati berangkat, ya maka sudah selamat. Ya, teman-teman memang berdoa insyaallah itu dulu. Ya. Nah, tapi pemerintah mungkin di Arab Saudi hari ini yang terpapar corona positif ada kurang lebih 500 orang. Ya. Tapi alhamdulillah semua bisa disembuhkan dengan cepat. Indonesia jam 3 subuh tadi, ya, saya bangun sholat subuh, istri saya nangis. Ternyata setengah 3 dia ditelepon kakak kandungnya di Medan meninggal dunia. Hanya sesak saya. Ya, tidak tahu karena corona atau bukan saya tidak tahu. Ya, tapi dia meninggal. Saya mau berangkat, istri saya beritahu lagi ini profesor, guru besar kesehatan juga meninggal dunia. Ya. Hari ini yang banyak terpapar corona, dokter dan tenaga medis, karena mereka yang pertama kali menyambut, ya, melayani orang-orang yang sakit, dan dia tidak tahu kalau orang ini terpapar corona. Corona ini tidak bisa diketahui dengan cepat, paling cepat 2 hari sampai 14 hari baru bisa diketahui positif atau tidak. Ya, jadi kita masih sempat sebarkan virus ke semua orang di masjid baru kita tahu kita corona. Ya, jadi puasa. Nanti lulus ya. Ya. Jadi corona ini berbahaya. Ya. Saya tadi tanya sama Bang Ustaz, katanya dilarang berjamaah. Saya bilang dilarang berjamaah di masjid kalau pasti pengurus masjid ada yang kena corona. Yang kena corona itu haram ke masjid, tidak boleh. Ya. Haram ini artinya tidak boleh sama sekali karena kenapa? Asal lo masih ye, nak katanya wak denekanya, nampaknya tombak katanya nak kena. Ya, ini tak main-main. Fatwa ulama sudah terbit bahwa orang yang meninggal karena corona tidak boleh disentuh kecuali petugas yang telah ditetapkan menggunakan baju seperti astronot harganya 2.500.000 selesai dikali 2.500.000. Ya. Seti bohong dan kena wajib, ya.
sudah tidak bisa disentuh, langsung orang yang meninggal langsung dibungkus plastik. Bahkan ada yang mengatakan tidak perlu lagi dimandikan karena bahayanya. Majelis Ulama Indonesia hari ini sedang sibuk mengusut dan mencari landasan ayat dan hadis tentang adanya fatwa membolehkan tidak menyentuh jenazah, membolehkan tidak dimandikan, sedangkan orang mati harus dimandikan. Ya, nah ini bahayanya. Jadi minta tolong kalau ada tamu dari luar jangan langsung suruh masuk ke rumah. Bapak-bapak perang nih, jangan lagi kejar ibu-ibu juga. Ya, tidak perlu kejar dulu belanja. Kalau mau belanja begini saja. Ya, buka internet pesan baju online, siapa yang Jambi. Ya, anak-anak saya tidak boleh keluar rumah, ibu tinggal di rumah. Ya, mau main game lah, mau apa namanya, tapi dia jam 8 seperti biasa biar belajar. Meskipun belajarnya kalau di sekolah tidak sambil makan ini boleh, belajar sambil makan Indomie, tidak apa-apa. Ya, makan nasi goreng tidak apa-apa. Ya, jangan keluar rumah, tidak boleh belanja basi-basi. Ibu-ibu kalau belanja yang punya toko kalau bisa jangan dikasih orang uang peng, uang kertas. Karena uang peng itu virus bisa bertahan 12 jam di uang peng ini. Makanya Menteri Kesehatan mengatakan kalau terima pergi belanja, ibu-ibu bawakan yang plastik. Jadi itu dikasih uang peng langsung masuk kantong plastik, balik dijemur. Karena virus corona ini bisa dibunuh dengan dijemur di atas suhu 30 derajat. Ya, jemur sampai setengah jam. Jadi ibu-ibu mulai besok, mulai jam 8 pagi berjemur semua. Ya, raku elita, jangan mulai raku beli raku. Ya, makhluk elita tak raku, supaya virus mati. Karena virus ini berkembang pada suasana gelap, lembab, dingin. Ya, tidak boleh minum es. Mohon maaf yang punya pabrik es. Ya, jangan minum es, rasa. Ya, ini berkembang biak virus itu. Jadi mulai sekarang tidak boleh lagi dingin. Ya, kalau ibu-ibu maaf disuruh bapak perut dia panas. Ya, jangan pakai kipas, jangan pakai AC. Ya, ini supaya virusnya bisa mati di atas suhu 30 derajat. Kita di Indonesia rata-rata 32 derajat. Kalau di Makkah bulan 11 itu, bulan 1 itu udara di bawah 19 derajat, di Turki di bawah 0 derajat. Kita di sini rata-rata di atas 30 derajat. Jadi berjemur, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dari panas yang baik dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Ya, paling sedikit 30 menit. Ya, supaya ini ya. Ustaz, itu virus dari mana? Dari Allah. Allah yang buka. Ya, karena Allah sudah pernah berwahyukan kepada Rasulullah SAW bahwa nanti semua manusia akan diuji dengan berbagai wabah. Salah satunya virus ini. Ya, nah, cuma kata Rasulullah, apabila Allah menurunkan wabah di satu kampung, ya satu negeri, Indonesia misalnya, ya, adakah jalannya manusia selamat? Ada. Kata Rasulullah, kalau Allah menurunkan wabah pada satu negeri, maka yang akan diselamatkan dari wabah itu adalah orang-orang yang hadir ke masjid. Ya, itu hadis sahih dari riwayat Abu. Ya, jadi itu yang rajin-rajin ke masjid itu insya Allah akan terhindar. Tetapi standar operasional prosedur kesehatan harus dijaga, makan harus dijaga, ya, pakaian harus dijaga, kebersihan harus dijaga. Kalau jalan pakai masker, masuk ke rumah dari jalan tidak boleh langsung menyentuh makanan atau piring atau apa saja sebelum lebih dahulu mencuci tangan. Ya, bagaimana mencuci tangan? Pertama apa? Baru ibunya ada cara dinas kesehatan nanti dia ajarkan bagaimana cara cuci tangan yang benar, yang benar. Ya, tidak boleh basi-basi. Karena kita mau membeli yang alat pembersih itu sudah ada yang dijual. Caranya sekarang dengan sabun. Detol itu, saya tadi baru dapat kabar kalau detol itu berbahaya. Ada detol, itu ada seperti yang kental itu bisa menyimpan api. Ya, kalau ibu bakar di atas detol, ibu teteskan, bakar detol itu tidak nampak apinya. Tapi kalau ibu letakkan kertas di atas detol yang basah itu, dia akan
akhirnya tidak terjaga. Jadi berbahaya pada kulit, ya. Bukan mencetak satu produk artinya tetapi nanti bisa dibuktikan. Jadi cucilah dengan sabun biasa, ya, sabun biasa saja atau sabun apa pokoknya yang biasa kita pakai, bersihkan tangan dengan air yang mengalir, ya. Tidak boleh masukkan dia disiram, ya. Nah, ini ada itu misalnya dan tidak buru, ya. Di sini langsung kabupaten satu belas ada di luar. 2 jam. Orang Bugis punya prinsip D nalaru asri tengana bitarai, ya, matahari tidak akan terbenam di tengah peredarannya, artinya bumi tidak akan pernah gelap sebelum matahari terbenam, ya. Inilah yang dipakai prinsip orang tua. Kalau dia merantau dari Sulawesi ke sini, di Sumatera tidak ada yang dia kenal, daerah tidak ada yang dituju, tapi berani dia letakkan layarnya membawa perahu yang hanya 2-3 orang di atas perahu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dia tidak akan mati sebelum ajal tiba. Dan prinsipnya ketika layar sudah diletakkan, pantang suruh diolahkan meskipun nyawa dia taruh. Ya, nah, itu prinsip tawakal yang paling baik. Tapi kalau sudah ada yang jelas di depan mata, tawakalnya harus pakai akal, harus dipakai wakalnya, ya. Bisa dimakan dan aja, malu tetap memakai insya Allah adalah waktunya di rumah, insya Allah mati lah, ya, pasti mati, ya. Ini juga penyakit itu dari Allah. Kata Rasulullah, Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah sudah siapkan obatnya, ya, betul. Tetapi kalau kita sudah tahu seperti ini wabah sudah berkembang demikian cepat 159 negara. Indonesia hari ini tanggal 22 kemarin update yang positif 514 orang. Menurut kesehatan kelipatannya 100 itu sama dengan 1000, berarti ada kurang lebih 5.000 orang saat ini yang terpapar. Ya, jadi kita perlu hati-hati. Ya, karena ini singkat betul. Ya, cara ngambilnya ya singkat betul. Ya, dan kita anak kandung sendiri tidak bisa disentuh kalau sakit. Jadi kemarin kalau jadi yang anak 4 tahun itu sudah 8 jam di puskesmas kalau jadi sudah dipegang sama dokter, dipegang tenaga medis. Tentunya dia baru bilang kalau baru datang dari Depok, masa tes semua. Tenaga medis karena kalau seandainya anak ini positif, Pak, positif semua. Ya, tapi alhamdulillah perkembangan rapat kita dengan kepala dinas kesehatan, indikasi anak ini bukan corona karena 6 orang keluarga ini tidak ada yang demam. Jadi kemungkinannya hanya karena trombositnya kurang, kemudian kemungkinannya lebih. Nah, ada lagi ini papanya 6 orang baru datang dari Malaysia juga dalam pengawasan. Ya, nah, jadi kalau ada keluarga dari jalan datang dari jauh, tolong segera dilaporkan. Ini anak saya insya Allah hari Kamis besok itu datang dari Jogja. Yang pertama dengan yang nomor 3 dia di Yogyakarta, ubinya Komisi Kurang Sehat. Saya bawa ke Sabah, dia harus dikurung dulu dan di Patasan, baru boleh ketemu dengan mamanya. Ya, kita khawatir karena apalagi yang lemah, kondisi fisiknya lemah, ini sangat mudah terkena. Dan di Italia itu tidak terurus lagi. Ya, jadi yang diurus oleh negara yang masih muda, yang kemungkinan hidupnya besar. Tapi kalau tidak sudah tua, jadi selagi dia saya, ya, bahasa dia tidak tua. Ya. Ya, itu. Karena begitu tidak bisa lagi terurus. Tenaga medis berapa? Tenaga kesehatan berapa? Puskesmas berapa? Rumah sakit besar kita maupun Nurdin Hamzah. Orang kita ini dari timur 220.000. Dari utara. Ya, tidak bisa lagi. Jadi jaga kesehatan. Putuskan hubungan. Jadi pokoknya hari ini apel-apelki. Ya, tidak boleh banyak salaman dengan orang. Saya tadi di situ, saya lihat orang diam semua. Tidak ada yang mengajak salaman. Sepertinya saya mau belah gitu. Saya
dikasih sabuk tangannya satu orang, kalau dipotong lama itu besar, dia berkata, bagaimana masing-masing apa? Ya, kita sama-sama, ya, tidak boleh sombong. Ya, dia di mata pemata, insya Allah boleh pengarah dua tunang dewa, ya, ya, karena Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Kita punya prinsip, dia nalaru wasuri tenang di tarik. Tapi orang tua juga ada berpesan dalam kota maka dari sebab menini dari timbang masih dari wadah. Kerja keras yang tidak kenal lelah dan putus asa itu yang akan menjadi jalan rahmat Allah turun kepada kita. Kita hari ini diminta bekerja keras, menjaga anak, menjaga keluarga agar tidak tertakar penyakit namanya corona. Karena kalau sudah terkena satu, insya Allah itu susah, ya, akan susah bagi kita untuk membendung. Ya, karena kalau ibunya yang kena, pasti dia yang masak, dia yang mencuci, dia menyentuh. Dan apabila sudah disentuh oleh ibunya, anaknya menyentuh kena, disentuh oleh suaminya kena. Ada. Ya, jadi untuk sementara ini anak-anakku yang diliburkan oleh bupati sekolah itu jangan keluar rumah, ya, di dalam rumah saja. Tak boleh banyak jajan, ya. Mamanya yang apa yang disuka oleh anaknya belikan memang stok di rumah, ya. Bersihkan pintu, dipel pakai sabun, kursi-kursi yang ada tahu kira-kira mentuliskan dipel, ya. Bapak-bapak, ya, tidak boleh terpakai cepiki, ya, jabat tangan. Ini saya tadi melanggar dengan kali secara lama tidak ketemu, ya, tidak apa-apa, ya. Ya, bapak-bapak tahan-tahan dulu istri mencuci istri, ya, ibu-ibu juga apa-apa, ya. Ya, senyum ini kenapa aja serius dia dengan drama, ya. Saya tadi sebenarnya mau marah, ya, kenapa? Karena tahun lalu nggak salah saya pernah ceramah, jangan coba-coba undang saya ceramah kalau masjidnya belum selesai. Jadi mereka yang positif lah, itu kita ini harus, ya. Kalau jumlah ini nak ketemu masjidnya belum selesai, dia berada terlalu rendah. Ya, dia mereka ngawal sendiri begitu. Kita perlu dari tempat kita. La ilaha illallah. Dan mereka wasa dari kalugu. Ya, mereka pinang. Ya. Kalau masih penting pinang mau ada kerja. Ya. Tapi alhamdulillah saya senang ini tidak terus ada perkembangan. Ya. Ibu-ibu apa berarti kemarin saya sudah bilang. Kalau masjid baru selesai jangan beli emas dulu, jangan beli baju mahal-mahal dulu, jangan beli benda yang mahal-mahal, ya. Kalau perlu bikin tepung gandum sambil bikin benda dulu, ya, kalau belum berhasil. Ketika masjid sudah selesai silakan, ya. Karena Rasulullah katakan celaka kita, ya. Kalau ada orang di satu negeri rumahnya lebih mewah daripada masjid. Nah, sama itu masih diibadah oleh Allah Ta'ala, ya. Innal masajida buyutallahi fil ardh. Sesungguhnya masjid di mana saja di permukaan bumi ini adalah hakikatnya adalah rumah-rumah Allah. Maka siapa yang menginvestasikan hartanya di masjid sama dengan dia menitipkan hartanya kepada Allah. Dan Allah berjanji, "Atil unfil alaik." Bersedekahlah engkau, keluarkan hartamu jalanku akan kugantikan dengan berlipat ganda melebihi apa yang kau keluarkan. Ayat sama-sama, ya. Jangan pertama-tama ragu-ragu mengeluarkan hartanya untuk masjid, ya. Ini saya pesan betul-betul Pak Kades, serius. Kalau belum selesai jangan lakukan saya, ya. Majalah ada boleh perkara berarti alhamdulillah, ya. Ini juga masjid juga ini lain pula boleh. Ya, orang lurus-lurus dia dimasuk, ya. Sehingga bapak-bapak kayak anak tiri berdosa, ya. Jadi ditanya saya besar, dia pernah sama orang bertanya itu apa begini model masuk tak apa, saya bilang tak apa. Nah, sebab dia kalau dia berjemur akan dulu tahu itu, saya itu model, tapi tak apa, ya. Jadi saya kira bahwa ada di tangan ini model seperti ini, ya. Apa Allah model, ya. Salah itu pesan pada dulu selesai, ya. Alhamdulillah, ya. Saya dengar pinang sudah boleh mahal, sayur sudah boleh mahal, kopra juga sudah boleh mahal.
kalau masjid ini tidak selesai juga sampai tahun depan, saya doakan pinangnya mati semua. Bukan lebih murah, ya, ini Rasulullah, ya, hal yang itu dulu, ya, sedekah. Sebab harta yang kita punya hanya yang kita sedekahkan itu akan kita lihat. Ya, kata orang itu macam jangan sampailah begitu, jangan terlalu mengejar mati-matian dunia itu, karena sanggup tidak dibawa mati, punya tidak dibawa mati, kopra tidak dibawa mati, walet tidak dibawa mati, potong tidak dibawa mati, usaha semua tidak dibawa mati betul. Tapi ibu perlu ketahui bahwa hasil pinang bisa mengantarkan kita menuju surga. Ya, hasil kopra sawit bisa mengantarkan kita menuju surga. Emas, perak, gelang, kalung bisa untuk membangun istana di dalam surga. Ya, engkau jangan ditamakan membana masjidan. Siapa yang mengeluarkan hartanya untuk membangun masjid, walau kami masjid ini, meskipun masjid yang dibangun hanya sebesar sangkar burung sekiranya ada, bendingan masih paruh pola salam manusia. Tapi kita juga menginvestasikan untuk membangun masjid itu. Balallahu lahu baitan fil jannah, Allah menjamin baginya istana di dalam surga. Bukan hanya memasukkan ke surga, tapi Allah maukan istana di dalam surga. Istri Nabi yang paling disayang, semua istri Nabi sayang, tapi ada yang paling disayang, yaitu Khadijah. Khadijah ini wanita kaya di Makkah, arum matase, ya, ningrat, ya, cantik, tinggi, hidungnya mancung, alisnya tebal, putih, ya, dermawan lagi, ya, begitu tuh suri, masih ya, waktu naruh terhati wah, sekali tambah banyak balik masuk ada yang suri balik, ya, asuka di bawah, ayo nak masuk masing pun nabi nange, asalnya kayak gimana, murah harga sahurna, ya. Karena harta itu titipan Allah. Bagaimana Allah mudah memberikan kepada kita kekayaan, begitulah mudahnya Allah mengatur semua kekayaan itu. Jadi jangan dibagikan karena harta itu milik Allah. Nah, apa yang disampaikan? Khadijah ini tadi orang yang kaya raya, tapi semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Rasulullah mana? Dia namakan ulama Nabi Muhammad Sinina, semua kekayaan yang dia punya. Sampai pada akhir hayat Khadijah itu di apa namanya diganti baju dikasihkan oleh Allah, ya, ditambal bajunya karena susah, ya. Satu waktu dia sedang duduk di rumahnya, Rasulullah menghampiri, ya Khadijah, wahai kekasihku Khadijah, apa yang terjadi, kenapa kau melanggar? Apakah kau menyesal hartamu yang begitu banyak habis saya pakai untuk memperjuangkan Islam? Apa yang terjadi? Menetes air mata Khadijah dan dia katakan, demi Allah ya Rasulullah, kalau Allah memberikan aku beribu kali lipat dari apa yang sudah kuhabiskan, semua aku kuserahkan untuk pembangunan agama Allah. Ya, bahkan kata Khadijah, kalau suatu saat kau akan menyeberangi paling, tidak ada kayu yang kau pakai untuk menipi, gali kuburanku, ambil tulang belulang, bukan asal lagi. Apa gitulah pesan Khadijah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah tersenyum dan mengusap tangan kanannya, diperlihatkan kepada Khadijah. Ya Khadijah, coba kau lihat telapak tangan. Di telapak tangan Rasulullah itu nampak surga. Di dalam surga ada istana. Di dalam istana itu ada sosok perempuan. Kata Khadijah, ya Rasulullah, itu istana di dalam surga. Ya, di dalam istana ada orang, ada perempuan. Kata iya betul. Kau perhatikan baik-baik. Lalu Khadijah melihatnya. Ya Rasulullah, itu saya. Kata Rasulullah, betul, itu adalah engkau. Inilah tempat yang Allah siapkan bagimu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ibu minta tolong, ibu ini bendahara, suami-suami ini Pak, coba lihat suami-suami sekarang, dia kurus-kurus. Ibu tuh penyebabnya kurus kenapa? Sedangkan kapina murah itu marahi terus. Ya, begitu selesai jual pina dikasih sama itu, tidak bisa keluar. Itu duit kalau sudah masuk ke bendahara susah keluar. Ya, jadi ibu yang bisa bersedekah. Ya, hantarkan suami ibu masuk surga. Kalau perlu, suami maupun ke masjid itu amplop. Panah, ini terima kasih panitia masjid. Ya,
bilang ini dari hamba Allah, saya niatkan pahala yang untuk suami saya. Ya, suami juga begitu. Kalau bersedekah niatkan pahala yang untuk istri, ya, untuk anak-anak. Ya, semua pahala ini jangan. Mohon maaf, dan ini dulu saya cerita orang di sana. Ya, orang bersatu. Kalau rumah rumah tena, mana? Kalau kau tahu, maksudnya solusinya seperti alapan ini. Kalau kan diseratu, tuh tadi masuk lagi. Maksudnya diseratu, 20 dia kalau sekolah dia kalau sakit. Dia kan ada peringkat tena, ini nonton. Dia tuh segala banyak, dia masih mana? Allah, ya, dosa itu kita apa? Saya ini bisa melihat walau insya Allah 100% sama ya. Mau masuk surga mari dengan lainnya kasih la ilaha illallah. Ya, masuklah segala 100 sepuluh. Nah cerita sih. Dan sebenarnya masukkan tetap berwawas itu masih iman, tetap berwawas masih pengurus lain tidak semangat. La ilaha illallah. Ya, masuklah sedikit batu 50 atas. Namun kami ngomong kami dewi wadah dan lumpur dalam mulai wadah dan ini masih 50 wadah jadi dewi ada mampu banyak perlu ya. Nah ini ya, dan makanya tadi tak mangkala lagu malu ini sama saya dari sisi sama warapara ternyata sadar imani asidat jadi sama warapara wa mangkala lagu ilmu. Nah ini juga masalah dari sisi masalah padisana pada tasaddaq bi antihi asilatan masalah padisana. Wa man kana lahu quwwatu ini juga ada awal palana. Diprogram padisana na dia kata lagana asilatan masalah palana. Pada tasaddaq bi quwwati. Ya, jadi muhakamat itu dengan kata subhan itu muhakamat macam itu macam. Ya, ibu-ibu boleh terima bantu angkau tidur rumah saya lata boleh tapi ini ya boleh berbeda untuk sah mau kacang itu ya kasih pas kacang itu dia kacang itu teman-teman kampung itu berbeda tadi ya nanti waktu tukang mandau ya. Nah ini bersedekah dengan apa yang kita punya karena semuanya tercatat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua apa saja yang kita lakukan untuk rumah Allah ini akan dibalas oleh Allah. Terakhir ya, jadi untuk pembulangan dia berkata lalu satu mata orang campur dengan jatuh kita akan rumah ya sudah habis sudah dipedasi kotaknya mulai ngantuk ya jadi apa ini mulutnya masih bunyi makanya tidur juga ya ya peringatan Isra dan Mi'raj intinya adalah sholat ya. Jadi saya berpesan kepada seluruh umat Islam selaku ketua Majelis Ulama Indonesia yang paling bertanggung jawab terhadap pengembangan agama dari Indonesia Timur. Ajar anak-anak, suami, istri untuk melaksanakan sholat. Ada tentang sifat sholat itu supayanya sholat itu adalah kewajiban. Bagaimana pun beratnya. Bagaimana itu sunnah tidak tentang ini. Kalau sunnah kalau bisa dilaksanakan dialah. Yang wajib jangan ditinggalkan. Kalau ketiduran kapan bangun salat? Ustaz saya tidur mulai dari malam bangun sudah asar. Begitu bangun langsung laksanakan subuh belum asar. Ya, yang ketiduran kalau sengaja tidur lain ceritanya. Ya, ya. Kalau itu karena ke masjidnya semua Allahu Akbar. Itu orang ketiduran bangun sejak kapan? Dia masuk banyak dulu, masuk banyak Tuhan. Ya, tapi tidak apa-apa kalau baru bangun kita laksanakan. Hanya berlaku bagi orang tiduran. Ya, boleh tidak sholat? Boleh. Siapa yang boleh tidak sholat? Pertama, ya, anak kecil. Yang kedua orang ketiduran. Yang ketiga orang gila. Nah, dia itu boleh masuk kaya. Dia akan pertama, dia akan nomor 2, dia akan nomor 3. Ya. Dia mengaku boleh masuk kaya cakap, tapi kan dulu dia langsung pajak. Ya. Anak-anak itu. Udah malu di situ. Betul-betul malu itu luar biasa anak-anak. Ya, anak kecil. Yang kedua ketiduran. Boleh tidur satu hari boleh kalau ketiduran. Bahkan ada yang pernah tidur 3.309
9 tahun. Ashabul Kahfi, Martunas, Naimunas itu adalah 9 orang dalam pandangan adiknya bernama Tikmir. Dia tertidur sudah 3 kali berganti kerajaan. Nabi Muhammad Ratu Asyara tahu karena tumiat insinina wardadu tis'a 309 tahun. 300 tahun itu dalam bilangan Masehi, dalam bilangan Hijriah 309 tahun. Karena 100 tahun bilangan Masehi sama dengan 103 tahun bilangan Hijriah. Ya, maka 309 tahun itu udah sholat. Ya, jadi kalau coba-coba kita coba, insya Allah pada pun sesuai semua otomatis itu insya Allah. Ya, ini yang belajar sholat. Ya, jadi tidak ada orang menawar. Tidak boleh lagi ada orang Buddhis mengatakan mana tak supaya buah nasi dia macam ni ngatik guna. Ayo dia mati itu. Dia berdoa akan di corona. Ya, tidak ada orang menawar. Era Nabi kita makan pada surah yang masuk pada kebenaran itu tonguruna. Kalau 10 tahun dia tidak masalah hukum. Ya, cuma hukum sekarang tidak boleh seperti orang dulu. Era yang sapu-sapu tahun-tahun. Dan sama aku masih yang pun tak pernah. Ya, sekarang tidak boleh. Sudah ada undang-undang perlindungan anak. Saya 4 bersaudara tuh, laki-laki semua. Kerjaan saya balik sekolah pernah sabun ayam dari bulan dia anjing. Ya, untuk tamat SD tahun 81 langsung dikirim untuk ke Jawa. Kalau tidak dikirim untuk mungkin bukan jadi ketua pajak laut BM. Ya, karena saya jadi takut setiap hari ada yang berpihak, setiap hari ada yang ya, itulah kata bapak tamat SD 81 harus dikirim ke Jawa. Ya, belajar. Selamat anak. Ya, orang tua beri contoh yang baik pada anak. Supaya ya, sama yang kedua ilmu santai-santai. Bukan orang dulu malah sunnah. Ada yang 300 tahun, ada 500 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang 1000 tahun. Jadi maksudnya negara. Ya, makanya minta amal mati bela sintina ya sakit. Ya tu mati nak minta. Polisi yang masih rumahku umurnya hanya antara 60 sampai 70 tahun. Ya kalau rumahnya dulu dari cetek kalah cuma 60 ini 60 sampai 70 tahun. Saya sekarang sudah umur 52 tahun. Anak baru 4, istri baru 1. Dalam paham berdosa. Ya. Ini kalau kata Allah umur muasad sama dengan Nabi 63 tahun berarti saya punya stok umur 11 tahun. Kalau kata Allah umur berlalu mahfud cuma 53 tahun berarti orang yang ingin cuma bisa mengundang saya Isra dan Maulid tinggal 3 ayat. Berbagai mengatakan dia itu Nabi 50 tahun cuma umur cuma 52 tahun 6 bulan 3 hari. Akhirnya dia itu dah kandung. Kalau tunggu berbeda mereka, ya. Ini tidak ada tawar menawar. Kalau sudah datang panggilan Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan 1 detik, tidak bisa dimundurkan 1 detik. Ya, tidak ada tawar menawar. Ustaz, angka yang orang Ustaz jadi cerita makalero, cuma bicara asli dia tamak mereka elang bola. Mereka tidak masuk dalam rumah kalau pelihara anjing. Ya, kalau begitu supaya saya tidak mati-mati, saya akan pelihara anjing banyak-banyak di pintu depan, pintu belakang, pintu samping dan pintu jendela. Berarti sama malaikat. Malaikat yang tidak masuk ke rumah kalau ada anjing hanya malaikat rahmat. Malaikat mau masuk, mau sesuatu pelihara. Ya, ya, jadi jangan sholat jangan ada tawar menawar. Ya, mulai hari ini ajarkan anak-anak sholat, ibu belajar sholat. Ya, nah, 2 catatan penting dalam sholat saya beritahu. Kalau dia masuk pada pertama pakai pakaian yang terbaik. Ibu telku itu dicuci paling lama 1 minggu sekali. Dia masih kelakuan nama ulun mana di dalam video yang itu apa? Nah ya itu sehingga dia berapa nanti dia berapa masuk itu akan masuk pada. Ya, bisa kalau berartinya mata pun kami ini macamnya mata pun tak itu kalau tak asal dia belum selesai. Bukan sih nak aku karena ada sudah selesai dia. Betul saudara ternyata dari batin itu kalau ditanya. La ilaha ya. Menghadap Allah tidak boleh, harus pakai yang baik. Ya, kalau sudah pakai yang baik dan yang baik itu pesan dari dinas kesehatan
ibu-ibu kalau juga terpaksa harus keluar rumah, upayakan tentu yang dipakai sholat untuk menjaga burung ini tentu yang dibawa sendiri. Kalau perlu di masjid, sejarah ini ada, pakai sejarah sendiri. Apa-apa bawa sejarah sendiri. Ya, pagi-pagi jatuh di burung, supaya burungnya mati. Ya, sebaiknya dicuci. Ya, ini. Jadi pakaian harus bersih. Kemudian begitu menghadap Ka'bah, baru boleh langsung takbir. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq atau rabbi a'udzu min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kalau tidak hafal ayat ini, baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas ila akhir ayat. Kalau itu juga tidak dihafal, baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau a'udzu billahi minasy syaithanir rajim tahu anda ini. Ini sudah ya. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia bisa lalu, ya bisa mungkin. Setelah itu apa? Waktu qalbak, hadirkan hati. Ya makanya disebutkan oleh sebab siap. Kalau ada orang yang sembahyang, dasarnya sholat tapi hatinya kemana-mana, dia kena surpaya. Nah sama hati kita surpayanya paling Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Hati kita surpayanya paling berat. Jadi itu ketemu surpaya, dia nyari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kena surpaya. Ya, makanya orang Bugis mengatakan diri ini adalah watak kale. Ale itu adalah jasad, watak itu adalah ruh. Ruh yang menegakkan. Watak ale itu tidak bisa berdiri kalau tidak ada ruhnya. Ya, karena kalau dia hanya ada jasad saja, dia tidak ada wataknya, tidak ada ruhnya, namanya mayyitun, mayat. Ya, tadi saya jelaskan di sana. Orang mati itu dua namanya, mayat dengan jenazah. Ini saya minta tolong para imam diperhatikan baik-baik. Yaitu termasuk dua setengah. Mayat jadi mayyitun, yang kedua jenazah tuh. Arab mananya bro? Artinya dua-dua mayat maupun jenazah sama-sama orang mati. Perbedaannya di mana? Mayat adalah orang yang mati yang belum dimandikan. Jenazah orang yang mati yang sudah dimandikan. Perbedaan kedua, mayat boleh menunggu keluarganya kalau ada yang mau ditunggu. Tapi kalau jenazah tidak boleh lagi menunggu. Begitu sudah dimandikan, langsung dikafani. Sudah dikafani, disolatkan. Selesai disolatkan, langsung dikuburkan. Itu namanya jenazah. Ya, jadi kalau di mapat ada peserta jorok. Pak Kiai, ini dilarang ini asal orang mati langsung dimandi. Nah, inilah bengaknya orang Bugis. Ya, inilah pintarnya dan bengaknya orang Bugis. Ada namanya ternyata tua. Orang mati dimandikan hidup. Terang orang Bugis itu. Ya, orang mati ternyata maksudnya adalah kalau dia sudah meninggal dunia, mandinya itu sama dengan mandi hidup. Belum mandi jenazah namanya. Tujuannya apa? Biasa orang yang meninggal itu kadang keluar kotoran, ya, kadang ada darah. Itu yang dibersihkan. Mandi ini belum namanya mandi jenazah, karena belum sempurna. Ini tidak apa-apa. Ya, itulah hebatnya orang Bugis. Orang Bugis itu memang selalu tetap beda. Ya, orang bilang makan dia bilang makan. Orang bilang ikan bilang ikan. Orang bilang jalan dia jalan. Ya, tidak apa-apa. Ya. Saya bukan orang Bugis. Nama bapak saya Sadi Putih, tidak pakai jil. Ya, jadi ya. Nah, sholat ini kata Rasulullah ditegakkan aqimus sholat, tegakkan sembahyang. Lalu ada yang boleh tertukulkan otaknya, sedangkan sholat harus ditegakkan. Ya, jadi sholat itu jasmaninya ibadah, ruhnya mengingat Allah, mendengar Allah berkata. Maka Rasulullah saya mengatakan, tolong supaya dengan mendengar Allah Taala dia bersumpah. Nah, saya hati supaya ini mendengar. Tapi dia terlalu tinggi banyak aneh makna. Hati supaya ini mendengar. Hakikat sembahyang ingat kepada Allah. Jadi kalau kita sudah ingat kepada Allah, dia tidak perlu berbuat sujud salah. Ya, sebabnya itu bahasa makna yang perlunya kepada tertentunya apa yang dulu mengatakan wudhu yang tidak pernah batal, sholat yang tidak pernah berhenti. Maksudnya mana? Ingat saja kepada Allah. Ya terus sudah rasa kulinan, kemudian juga amore sapu-sapu dan konek orangnya, ya bola lepas sapu-sapu masuk pada bola kaina, dia merasa keluar dari sana supaya. Nah semakin murid
Cuma kau masih ruku sujud, ya tuh ruku sujud nasi, ulinan. Ini sebenarnya mereka Muhammad ya tidak bisa seperti itu. Nah, sebaliknya kaidah makna as-syari'atu bila haqiqatin ada. Mas syariat istimewa dari paham hati kena lukami. Sebaliknya wal haqiqatu bila syariatin batila. Mak hakiki istimewa nah dia dan hidup syariat dia enggak ada dari Muhammad hakikinna man adalah mereka berdoa Allah. Allahumma barik lana fi ya Allah berkahilah makanan yang kau berikan kepada saya. Setelah baca doa, cuci tangan, ambil makanan, suap punya perang, baru kenyang. Tapi kalau hanya menyiapkan mandre, bagaimana disedekahkan padanya? Dia tak tipu, dia tak cepat, dia tak main, dia tidak akan dengar. Ya, jadi hakikatnya adalah berdoa, syariatnya adalah dua makan salat. Kalau hanya berniat saja makan dan tidak makan tidak akan kenyang. Begitu dunia ibadah, hanya berniat ingat kepada Allah. Di Jawa namanya agama ini cukup ingat kepada Allah itu tidak sempurna kalau tidak ada yang diterima oleh Allah. Yang diterima Allah adalah syariatnya. Ya, nah, maka ini perbaiki paham, belajar yang baik ibu-ibu, majelis taklim, cara khusyuk itu yang sederhana kata Imam Syafi'i, dipahami bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Ya, jadi ibu boleh belajar Allah Akbar itu apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Ya, ini saya kira saya masih mau nambah ceramah asal sudah lewat. Saya juga harus memperpanjang. Ibu-ibu juga melihat saya satu kali, melihat aparat 3 kali itu menyinggung perasaan saya. Ya, saya yang lebih bagus aparat daripada ceramah. Ya, ini saja saya kira yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, suami, anak-anak, istri, keluarga semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa mudah-mudahan kita, keluarga dan anak-anak serta negeri kita dihindarkan dari berbagai macam bala dan bencana. Ya, cara sederhana kita berdoa untuk menghindarkan kita dari bala bencana adalah bersedekah. Karena as-sadaqatu sab'ina rabbal min balaya, sedekah yang kita keluarkan akan membendung 70 macam bala dan bencana. Ya, kita dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh-salehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan diselamatkan serta dibahagiakan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Biridha'illahi ta'ala.